kejahatan di tengah keluarga Atmaja. Tarian para mayat Part 6. Udara siang itu terasa berat. Desa yang awalnya tenang kini diselimuti oleh keheningan. Matahari yang bersinar terang di atas sana kini ditutupi oleh kabut tipis yang menyelimuti desa. Udara yang biasanya segar kini terasa suram, seperti diselimuti oleh ancaman yang tak terlihat di antara para warga yang masih tersisa di sana. Rumah keluarga Atmaja yang luas kini dipenuhi oleh beberapa warga desa. Mereka duduk di ruang tengah dengan wajah-wajah mereka yang penuh kesedihan. Tidak ada satupun yang berbicara di sana. Mata-mata mereka nampak kosong dan menatap ke arah lantai dan dinding kayu dengan bekas cakaran yang masih membekas dari semalam. Tangisan anak-anak yang kehilangan salah seorang anggota keluarganya terdengar samar, dan para ibu-ibu yang berada di dekatnya kini berusaha menenangkannya dan membawanya keluar rumah. Wakusman berdiri di tengah ruangan. Tubuhnya nampak tegap meskipun wajahnya menyimpan kelelahan yang dalam. Saya mewakili keluarga Atmaja, ingin meminta maaf kepada kalian semua atas semua yang sudah terjadi, katanya dengan suara yang berat namun tegas. Apa yang terjadi semalam adalah tanggung jawab kami semua yang merupakan keluarga Atmaja. Saya tahu banyak dari kalian yang telah kehilangan atas apa yang terjadi. Ruangan itu tetap sunyi ketika Wakusman berbicara. Tak ada yang berani berbicara atas apa yang terjadi semalam. Beberapa warga hanya mengangguk dan menunduk tanpa berani menatap matanya. Mereka tahu ini adalah sebuah resiko hidup di lingkungan keluarga Atmaja dengan segala ritualnya. Ada aturan tak tertulis bahwa keluarga Atmaja adalah keluarga yang harus mereka hormati, sehingga ketika mereka didatangi oleh para mayat-mayat dari keluarga Atmaja, mereka tidak bisa berbuat apa-apa meskipun anggota keluarga mereka kini menjadi korban. Mang Ohim yang duduk di sudut bersama istrinya hanya bisa diam. Sebagai orang kepercayaan dari keluarga Atmaja, dia merasa bertanggung jawab atas semuanya. Karena mau bagaimanapun ada sesuatu yang membuat dirinya merasa bersalah, yaitu ketika mereka tidak segera mencari para mayat itu dan malah datang ke rumah keluarga Atmaja di saat desa sedang diteror oleh mereka, sedangkan aku hanya duduk di sebelah ibu dengan tangan yang gemetar. Ibu hanya duduk dengan tubuh yang kaku dan matanya yang menatap ke depan tanpa menunjukkan emosi apapun. Aku tahu emosi ibu bergejolak di dalam dirinya, namun dia berusaha untuk menahannya. Ini semua adalah kesalahan dari kami keluarga Atmaja, lanjut Wakusman yang kini menundukkan kepala sejenak sebelum melanjutkan perkataannya. Kami akan berjanji memperbaiki semuanya. Ritual yang kalian ketahui dan dilakukan selama turun-temurun di tempat ini akan diselesaikan malam ini. Dan apa yang terjadi semalam, itu semua adalah sebuah kesalahan yang akan kita perbaiki malam ini. Beberapa warga desa saling bertukar pandang. Rupanya beberapa dari mereka tidak mengetahui bahwa teror yang mereka alami semalam berasal dari sebuah ritual yang gagal. Hanya beberapa warga yang mengetahui hal tersebut. Beberapa di antaranya adalah warga yang membantu ritual itu dengan gamelan yang mereka mainkan semalam. Meskipun mereka tahu atas apa yang terjadi, tapi tidak ada yang berani mengutarakan isi hati mereka. Mereka tahu kesuburan, ketenangan, juga tempat mereka berpijak berasal dari keluarga Atmaja. Menentang dan mempertanyakan tindakannya akan membuat mereka celaka. Tanpa adanya keluarga Atmaja yang membuat desa ini di generasi yang lampau, mereka tidak akan bisa hidup dan menikmati semuanya, sehingga mereka benar-benar menghormati keluarga Atmaja dan mengikuti semua arahan mereka. Apalagi keluarga Atmaja
telah menyediakan pekerjaan, tanah, bahkan perlindungan bagi desa selama beberapa generasi. Sehingga apa yang terjadi semalam hanya bisa membuat mereka terdiam dan ikhlas atas apa yang menimpa keluarga mereka pada saat itu. Saya tahu ini sulit. Saya tahu juga kalian tidak menyangka atas apa yang terjadi semalam. Namun, apabila kita ingin menyelesaikan hal ini dan bisa tidur tenang kembali, saya membutuhkan bantuan kalian untuk mempersiapkan ritual malam ini. Karena ini bukan untuk Widya atau keluarga Atmaja, tapi untuk kita semua. Warga yang duduk di sana masih diam. Mereka seperti menimbang-nimbang atas apa yang dikatakan Wak Usman sekarang. Aku merasa sebuah ketegangan dari dalam diri mereka. Mereka sebenarnya ingin menolak, namun mereka tak punya keberanian atas keluarga Atmaja yang mereka hormati. Wak Usman langsung menoleh ke arah kami semua. Ibu seketika mengangguk tanpa berkata apa-apa, ekspresinya datar seperti biasa. Sedangkan Mang Ohim dan Ija saling melirik sebelum akhirnya mereka juga mengangguk dengan pelan. Aku hanya mengangguk sambil menunduk. Meskipun di dalam diriku, aku ingin segera pergi dan menjauh dari semua ini, tapi aku harus melakukannya. Dan gagal atau tidaknya ritual itu berasal dari diriku yang akan menarik kembali dengan para mayat-mayat leluhurku. Wak Usman mengangguk ketika melihat kami semua setuju. Lalu tak lama, dia melirik ke arah Mang Danar. Dia menatap sedikit agak lama, sehingga Mang Danar juga menatapnya. Mang Danar nampaknya masih marah atas apa yang terjadi pada istrinya. Salah satu tangannya terlihat mencengkram lututnya dan menatap Wak Usman dengan penuh amarah. Aku tidak akan membantu sekarang. Silakan kalian melakukan ritual tersebut, katanya dengan nada datar namun tegas. Ucapan itu seketika membuat suasana menjadi sunyi. Semua mata langsung tertuju kepada Mang Danar yang duduk di pojok. Ibu yang sedari tadi diam langsung bangkit dari duduknya. Wajahnya memerah dan amarah yang ia redam sedari semalam kembali muncul ketika Mang Danar berkata seperti itu. Danar, kamu pikir ini semua bukan tanggung jawabmu? Ritual ini terjadi karena kesepakatan kita. Bahkan kamu dan Sri yang menyarankan aku untuk melakukan semua ini pada Widya, katanya dengan nada yang tegas. Lalu sekarang kamu mau lari dari tanggung jawabmu? Mang Danar yang tadinya menunduk seketika menatap ibu dan membalas perkataannya. Wi, aku tidak lari dari tanggung jawab. Tapi aku masih belum menemukan jawaban tentang keberadaan Sri sekarang. Jadi, aku lebih memilih untuk mencari Sri. Aku ingin tubuhnya ditemukan agar aku bisa bertanggung jawab dengan keluarganya daripada harus melakukan ritual itu lagi pada malam ini. Kamu pikir kamu saja yang kehilangan? Balas ibu dengan suara yang mulai bergetar. Apa kamu tidak melihat mereka? Mereka juga sama kehilangan. Dan kita sebagai keluarga Atmaja harus bertanggung jawab. Karena mau bagaimanapun, mereka adalah bagian dari Atmaja, bagian dari sebuah generasi yang tinggal di sini bersama dengan keluarga kita. Wak Usman yang tidak ingin mereka ribut kembali tiba-tiba langsung berdiri mencoba menengahi. Wi, cukup. Sudah, biarkan dia. Kita sudah cukup merasakan bagaimana hasilnya jika ritual itu gagal. Dan aku tidak akan memaksamu kembali akan ritual ini untuk kedepannya, kata Wak Usman yang berkata dengan tenang. Apabila nanti Widya sudah selesai ritual dan melanjutkan hidupnya hingga melahirkan anak perempuan, nanti aku akan mengikutimu untuk tidak melakukan ritual ini lagi. Namun sekarang, mau tidak mau, kita harus menyelesaikannya. Karena mau bagaimanapun, mereka yang tinggal di sini akan ketakutan apabila para leluhur dan ibu kita tidak kembali ke makamnya masing-masing. Mang Danar menatap Wak Usman dengan tajam. Aku akan mencari sendiri istriku. Kalian lakukan saja ritual itu. Namun aku tidak bisa membantu sebelum istriku ditemukan. Mang Danar kemudian berdiri dan keluar dari rumah melewati para warga yang duduk di sana. Ibu hanya menatapnya pergi tanpa melarangnya, dan hal itu seketika membuat suasana kembali menjadi hening. Apakah ada yang mencoba pergi lagi? Tanyanya pelan. Para warga hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka tidak berani untuk menentang keluarga Atmaja. Kalau misalkan tidak ada yang ingin pergi,
Maka kita akan mulai persiapan sekarang. Karena mau bagaimanapun, kita tidak punya waktu banyak. Para warga yang mengerti atas ucapan Wakusman mengangguk dan berdiri. Seperti tahu apa yang akan mereka lakukan, mereka hanya mengangguk dan pamit sebelum melangkah keluar rumah untuk membantu persiapan ritual yang akan dilakukan lagi pada malam nanti. Sedangkan aku hanya duduk dan tak bergerak. Tubuhku yang merasa tertekan hanya bisa membuatku tak bisa berbuat apa-apa. Ibu dan Wakusman kini melihat para warga yang keluar secara perlahan. Bahkan ia mengeluarkan beberapa lembar uang dan memberikannya kepada Mang Ohim untuk membantu persiapan ritual. Ketika ruangan tengah itu mulai sepi, Wakusman mendekatiku secara perlahan. Dia menepuk bahuku dengan pelan sambil berkata, "Ingat, tidak boleh gagal lagi kali ini. Karena ini bukan untukmu atau keluarga Atmaja saja. Tapi bebanmu kali ini lebih berat, yaitu untuk keberlangsungan para warga yang tinggal di sini." Aku hanya bisa mengangguk meskipun hatiku terasa berat dan di dalam diriku masih ada keraguan. Aku hanya bisa berharap nanti malam aku mampu melakukannya, dan aku berjanji apabila mereka menginginkan nyawaku sebagai ganti dari apa yang terjadi, aku rela. Setelah semua sepakat untuk memulai ritual itu kembali, akhirnya kami semua mulai bersiap-siap. Aku, Wakusman, ibu dan beberapa warga berjalan perlahan ke arah pemakaman desa. Tidak ada tawa dalam perjalanan itu, tidak ada pula percakapan, hanya suara langkah kaki yang berat di atas tanah basah dan berkerikil. Wakusman berjalan di depan, terlihat membawa sesajen yang sudah disiapkan oleh Mang Ohim. Sedangkan ibu hanya bergumam sepanjang jalan. Entah apa yang ia lakukan, apakah itu sebuah mantra atau doa agar semuanya berjalan lancar. Sementara Mang Ohim dan Ija kini membawa sebuah kendi berisi air, dan Ija membawa sekresek bunga yang ia tenteng di salah satu tangannya. Pemakaman umum itu terletak di pinggir desa. Letaknya di dekat hutan kecil yang sering dihindari oleh para warga. Tempat itu berbeda dengan pemakaman keluarga Atmaja. Tempat itu seperti tempat yang dipersiapkan khusus untuk warga desa yang sudah meninggal. Pemakaman itu nampak sederhana. Batu-batu nisan berdiri seadanya, beberapa sudah ditutupi lumut dan hampir tak bisa dibaca. Lalu, di bawah pohon besar yang sebagian menaungi pemakaman, ada makam-makam baru yang merupakan pemakaman dari para warga desa yang menjadi korban dari tragedi semalam. Sesampainya di pemakaman, Wakusman berhenti di tengah, tepat di depan deretan makam-makam baru yang sudah tertutup rapat. Dengan gerakan perlahan, dia meletakkan sesajen di atas tikar anyaman. Sesajen itu nampak lengkap, ada kelapa muda, pisang, beberapa dupa yang menyala, lalu kopi hitam yang ada di gelas yang berisi kelopak bunga di dalamnya. Mang Ohim yang berjalan di belakang langsung maju dan mendekati Wakusman. Lalu tak lama, ia menuangkan air yang sudah dicampur dengan bunga-bunga yang Ija bawa ke mangkuk besar yang letaknya di tengah-tengah sesajen. Tak lama kemudian, Wakusman berdiri dengan tegak, langsung melipat tangannya di depan dada, lalu berkata, "Kita akan memulai semua ini. Diawali dengan mendoakan para warga yang menjadi korban atas kejadian semalam." Wakusman mulai melantunkan doa yang tidak aku mengerti. Suaranya tenang, namun terdengar sangat kuat. Semua langsung serentak menundukkan kepala. Bahkan ada sebagian dari mereka yang memejamkan matanya, bercampur dengan asap dupa yang mengepul dan tercampur dengan aroma bunga yang menghiasi suasana itu. Mulut Wakusman bergumam. Bahkan beberapa kali dia mengangkat kedua tangannya dengan dupa yang dia ambil dari sesajen yang ada di depannya. Tak lama kemudian, Wakusman kembali mengambil bunga yang Ija simpan di depannya, lalu ia menaburkan ke setiap makam yang ada di sana. "Kita serahkan kepadanya atas jiwa-jiwa yang sudah kembali ke tanah," katanya sambil melangkah secara perlahan dari satu makam ke makam lainnya. Aku memperhatikan hal itu dari belakang.
Tubuhku gemetar karena membayangkan bagaimana mereka bisa meninggal atas apa yang aku lakukan. Apalagi beberapa dari mereka pernah aku temui ketika sedang berkeliling desa dengan ibu. Mereka memegang tanganku, memujiku, bahkan berterima kasih karena aku akan menjadi penerus ibu ketika ritual selesai. Hal itu tentu saja membuatku tak bisa menahan rasa bersalah. Bahkan hal itu membuat dadaku terasa sesak setelah mereka semua tiada atas kesalahanku. Waktu semakin sore, kondisi desa Pangigelan kini mulai ramai oleh para warga yang membantu ritual yang akan dijalankan pada malam ini. Beberapa dari warga nampaknya tidak ikut membantu karena mereka ingin mencari keluarga mereka yang mungkin saja melarikan diri ketika kejadian itu terjadi. Wakusman tidak melarang mereka. Bahkan dia hanya memberikan nasihat agar apa yang terjadi di desa ini tidak sampai bocor keluar. Karena itu akan bisa meruntuhkan keluarga Atmaja yang sudah dijaga seumur hidup mereka. Mereka semuanya mengerti, karena mereka tidak mungkin mengecewakan sebuah keluarga yang sudah membantu mereka selama beberapa generasi. Mereka juga berjanji, apabila mereka sudah menemukan kerabat atau keluarga mereka, mereka akan kembali lagi ke desa dan membantu keluarga Atmaja seperti sedia kala. Di halaman belakang rumah keluarga Atmaja, Wakusman dan Bang Ohim nampak memimpin para warga untuk mempersiapkan sesajen kembali. Aroma anyir darah ayam tercampur dengan harum bunga yang menyebar di sekitaran rumah. Beberapa warga sibuk membawa kambing dan menyembelihnya di depan rumah. Lalu mereka langsung memotong kepalanya dan membersihkan kepalanya yang akan digunakan dalam ritual. "Ayam sudah siap?" tanya Wakusman. "Sudah, ini mau disembelih," jawab salah satu warga. Wakusman mengangguk. "Siapkan mangkuk untuk darahnya dan jangan sampai tumpah." Para warga itu mengangguk dan segera mengambil seekor ayam dari keranjang. Terdengar suara ayam tersebut memecah keheningan di antara para warga yang sibuk mempersiapkan ritual. Tak lama kemudian, suara itu menghilang bersamaan dengan leher ayam tersebut yang terpisah dari tubuhnya. Darah yang mengucur deras langsung ditampung di dalam mangkuk tanah liat berwarna merah, dan hal itu seketika mengeluarkan bau yang sangat tajam. Beberapa warga lain nampak sibuk merangkai bunga yang dipetik dari hutan sekitar desa. Aku memperhatikan mereka dari kejauhan, dan ibu nampak diam sambil memandangi mereka tanpa pernah menjelaskan apa yang sedang mereka lakukan. Aku merasa persiapan ini sepertinya lebih mewah dari kemarin, karena ritual kemarin tidak seperti ini, sehingga ritual yang aku lakukan kemarin terlihat lebih sederhana. Mang Ohim yang datang dari dalam rumah tiba-tiba mengagetkanku. Dia bersama para warga melewatiku sambil membawa gamelan yang dibalut oleh kain hitam. Bunga-bunga yang dirangkai kini dikalungkan ke gamelan yang ia bawa. Lalu tak lama kemudian, seseorang nampak menyiramkan air dari dalam kendi sambil melafalkan beberapa mantra. Wakusman berdiri di tengah-tengah mereka, mencoba mengawasi semuanya dengan tatapan serius. Lalu tak lama kemudian, dia berkata kepada semua warga, "Kita akan menarik jiwa-jiwa para leluhur yang mungkin pada saat ini masih terjebak di dalam tubuhnya yang entah di mana. Sehingga kita harus membuat sesuatu agar mereka datang dan melanjutkan ritual hingga semuanya selesai," katanya dengan nada yang tegas. Matahari akhirnya mulai tenggelam di ufuk barat. Warna langit yang awalnya tertutup oleh awan kabut yang menutupi desa kini nampak memerah. Para warga kembali berkumpul di depan rumah keluarga Atmaja. Semua persiapan yang disiapkan sudah selesai. Sesajen, gamelan, dan seluruh peralatan ritual sudah dibawa ke halaman depan. Aku keluar dari rumah dengan pakaian jaipong yang kemarin aku pakai. Pakaian itu dilepas tadi pagi dan aku pakai lagi di sore ini.
Wakusman kembali mengambil alih ritual yang akan dijalankan. Dia memastikan semua warga siap untuk membantunya dengan gamelan-gamelan yang sudah disiapkan. Wakusman melirik padaku, lalu tak lama ia berkata, "Kamu harus melakukannya sampai akhir. Dan kejadian kemarin tidak boleh terulang lagi hari ini. Ingat, mereka itu leluhurmu, nenekmu, buyutmu, serta orang-orang yang menjadi pondasi dari keluarga Atmaja. Sehingga kamu tidak boleh takut." Aku hanya mengangguk, dan setelah itu Wakusman langsung melirik kembali ke Mang Ohim dan para warga yang ada di depan. Ibu yang ada di depanku bertanya kepada Wakusman. Karena dari tadi dia tidak melihat Mang Danar yang menghilang, Wakusman hanya meminta ibu untuk tenang dan membiarkan Mang Danar pergi untuk mencari istrinya. Dia berkata bahwa yang paling penting adalah fokus dengan masalah yang akan mereka selesaikan di pemakaman keluarga Atmaja. Setelah itu, Wakusman akhirnya berkata kepada semua warga. Dia berkata untuk mulai berjalan ke pemakaman keluarga Atmaja dan mempersiapkan semuanya. Aku mengikuti mereka dengan langkah yang berat. Dan pada saat itu, aku tidak menutup mataku kembali seperti kemarin karena ibu berkata mereka yang tidak ada hubungannya dengan ritual ini tidak akan mengganggu selama di perjalanan apabila mereka berangkat di sore hari seperti ini. Kondisi desa kini nampak sunyi. Lampu-lampu minyak yang seharusnya menyala di depan rumah mereka kini padam. Hanya beberapa lampu minyak yang menerangi rumah keluarga Atmaja. Dan itu adalah satu-satunya rumah yang nampak terang pada malam itu. Namun, tepat di pintu rumah, tampak seseorang yang duduk bersandar sambil menatap kosong ke halaman depan. Dia adalah Mang Danar yang bajunya kusut dan penuh debu, seolah-olah dia baru saja berjalan jauh entah dari mana. Wajahnya yang nampak tua terlihat dengan jelas. Dia nampak penuh dengan guratan kelelahan, pikirannya nampak melayang jauh ke masa lalu, membayangkan istrinya yang kini masih menghilang dan belum ditemukan. Apalagi dengan kondisi seperti ini, sehingga ia hanya terduduk dan mencoba mengenang kembali istrinya. Dia ingat sekali bagaimana semuanya bermula ketika keluarga Atmaja masih dipimpin oleh Nyi Dwi. Sebagai seorang penari jaipong yang tersohor di selatan Jawa Barat, membuat keluarga Atmaja menjadi keluarga yang paling dihormati di sana. Apabila mereka berangkat ke sudut desa, pasti mereka tahu keluarga Atmaja. Bahkan ketika ada pagelaran tiba, banyak yang ingin menampilkan Nyi Dwi sebagai penari jaipong di pagelaran itu. Tak jarang mereka harus memesan Nyi Dwi agar mau menari di tempatnya jauh-jauh hari karena mereka bisa saja bentrok dengan jadwal yang lain. Banyak uang yang harus mereka keluarkan untuk hal itu. Bukan hanya pagelaran untuk beberapa keluarga penari yang ada di sana, namun terkadang ada pertunjukan atau pagelaran yang dikhususkan untuk Nyi Dwi sebagai perwakilan keluarga Atmaja. Keluarga Atmaja sendiri memiliki sebuah kelompok, dari mulai pemain gamelan, sinden alok, serta para penari yang dipimpin oleh Nyi Dwi. Namun, tidak dipungkiri, ketika kesuksesan seseorang itu terlihat, ada beberapa orang dan keluarga yang hidup di bidang yang sama iri atas pencapaian mereka, salah satunya keluarga dari Bisri. Bisri adalah penari muda dari keluarga Darmaja. Dia masih muda, terlihat sangat cantik dengan senyumannya yang lembut. Langkah kakinya terlihat anggun ketika berada di atas panggung, sehingga membuat para penonton terpukau ketika melihatnya. Keluarga Darmaja adalah keluarga yang hidup dari kesenian wayang golek dan calung, sebuah pertunjukan wayang dan kesenian dari bambu dengan humor yang mengundang gelak tawa para penonton. Memang, secara garis besar, dua keluarga ini berbeda, namun tetap saja, ketika anak termuda mereka ingin melangkah ke dunia tari jaipong, karirnya tampaknya tidak naik begitu mulus karena terhalang oleh Nyi Dwi yang sudah menjadi primadona di Sentero Selatan.
Bisri dengan gigih terus menari setiap ada pagelaran wayang golek atau calung di berbagai desa. Keluarganya selalu menyempatkan dia untuk tampil meskipun tanpa bayaran untuk memperkenalkan anaknya ini kepada masyarakat. Dan tak mengapa, ada satu waktu di mana Mang Danar yang masih muda melihat penampilan dari Bisri pada saat itu. Dia yang merupakan orang yang memiliki keahlian dalam bermain gamelan terkadang sering dipanggil untuk tampil di acara pagelaran di luar dari keluarga Atmaja. Dan ketika dia melihat Bisri pertama kali, ada sesuatu yang mencuri pandangannya dan membuat hatinya bergetar. Pada awalnya, dia hanya mengagumi Bisri dari kejauhan, namun suatu malam, keduanya bertemu secara tidak sengaja. Bisri yang sedang membetulkan hiasan di kepalanya nampak kesulitan sehingga Mang Danar membantunya. "Perlu bantuan?" katanya dengan nada yang canggung. Bisri menoleh. Senyumannya tipis tetapi cukup untuk membuat Mang Danar jantungnya berdetak lebih kencang. Dengan tangan yang gemetar, Mang Danar membantu memasang hiasan kepala Bisri. Dia ingat betapa halusnya rambutnya itu, dan ketika semuanya selesai, Bisri tertawa kecil kepadanya dan berterima kasih atas bantuannya. Sejak saat itu, Mang Danar tak bisa berhenti memikirkan Bisri. Dia selalu mencari alasan untuk berada di dekatnya dengan mengambil pekerjaan di luar keluarga Atmaja. Nyi Dwi dan Wakusman mengizinkannya ketika ia mengambil pekerjaan di luar keluarga Atmaja. Tanpa adanya Mang Danar, keluarga Atmaja tidak akan kekurangan orang karena ada Nyi Dwi sebagai ujung tombaknya. Hari-hari berlalu, hubungan mereka semakin dekat. Bisri yang berasal dari keluarga Darmaja tidak pernah memandang Mang Danar dengan kebencian. Dia melihat Mang Danar sebagai orang yang tulus dan penuh perhatian. Kabar hubungan mereka yang semakin erat akhirnya diketahui oleh Nyi Dwi dan Wakusman, dan tentu saja mereka menentang hal itu karena mau bagaimanapun itu adalah sesuatu yang salah. "Danar, kamu tahu siapa dia kan?" kata Wakusman yang pada saat itu duduk di ruang tengah keluarga Atmaja. "Sri adalah bagian dari keluarga Darmaja, keluarga yang selalu menjadi pesaing dari keluarga Atmaja." Mang Danar menunduk, tetapi hatinya nampak tak goyah di depan kedua kakaknya. "Aku tahu dia siapa, namun aku tidak peduli dia berasal dari keluarga mana, karena yang aku inginkan adalah Sri, bukan keluarganya." Nyi Dwi yang berdiri dan menatap tajam ke arahnya langsung berkata, "Danar, kamu tahu kan tradisi keluarga kita? Setiap dari keluarga kita yang menikah itu hanya punya dua pilihan. Apabila dia laki-laki, pilihannya hanya bisa melahirkan anak perempuan atau tidak punya anak sama sekali. Atau ketika anak perempuan dari keluarga Atmaja menikah dan memiliki anak perempuan atau laki-laki, mereka akan ditumbalkan sebagai tradisi dari keluarga Atmaja. Kamu lihat sendiri kan kakakmu? Dia lebih memilih untuk tidak menikah karena hal itu. Dan aku sendiri lebih memilih laki-laki yang tidak mengenalku, karena ketika aku menikah dan memiliki anak, itu sama dengan aku membunuhnya. Tradisi kita berbeda dengan keluarga Darmaja, Danar. Mereka murni hidup dalam hal itu, sedangkan kita ada tradisi turun-temurun yang membuat kita seperti ini. Apakah kamu mau semuanya terbongkar begitu saja dan membuat kita celaka?" Mang Danar hanya terdiam mendengar hal itu dari kedua kakaknya. Namun di dalam hatinya dia tidak menyerah dan terus memperjuangkan Bisri. Dia terus meyakinkan kedua kakaknya bahwa keluarga Bisri bukan seperti yang mereka pikirkan. Dengan segala kesopanan dan kerendahan hatinya selama berbulan-bulan, akhirnya dia berhasil meluluhkan hati kedua kakaknya dan diizinkan untuk menikahi Bisri. Mang Danar akhirnya menikahi Bisri, dan upacara itu jauh dari kata mewah. Dia juga memilih untuk melaksanakan pernikahannya di rumah Atmaja yang sekarang bukan rumah dari keluarga Atmaja di desa Pangiglan. Dan setelah pernikahan itu berlangsung, Mang Danar mulai memberitahu Bisri secara perlahan, memberitahu tentang kehidupan keluarga Atmaja
dan dengan kerendahan hati Bisri, dia akhirnya menerima semuanya. Bahkan Nyi Dwi dan Wakusman nampak tidak khawatir dengan ritual yang mereka jalankan karena Mang Danar sudah memastikan bahwa Bisri akan menjaga rahasia itu bahkan dari keluarga Darmaja sendiri. Mang Danar kini mengusap wajahnya, mencoba untuk mengusir semua kenangan itu di dalam pikirannya. Apa yang terjadi kemarin kini membuat dia hanya bisa termenung, terutama tentang ritual yang mengakibatkan istrinya menghilang hingga hari ini. Di tengah-tengah lamunan tersebut, tiba-tiba saja terdengar sebuah langkah kaki yang berjalan pelan dari arah desa. Dia langsung mengangkat kepalanya dan tatapannya langsung menuju ke jalan setapak ke arah desa yang nampak gelap. Dia melirik ke kiri dan ke kanan, mencari di mana asal suara itu berada. Namun, dia tidak bisa melihat apa-apa. Yang ada hanya kegelapan yang menyelimuti dirinya di tempat ini sekarang. Suara langkah kaki itu muncul dan mendekat secara perlahan, dan hal itu membuat dirinya tidak nyaman. Suara tersebut muncul bersama angin yang berembus dari kejauhan, dan hal itu tentu saja membuat dia langsung berdiri dan melirik ke sekitar rumah untuk mencari tahu ada siapa di sana. Lalu, tepat di balik kegelapan yang ada di ujung jalan, sesosok tubuh perlahan muncul. Mang Danar seketika membelalakan matanya. Dia seperti tidak percaya atas apa yang dia lihat, karena dari caranya berjalan dia mengenal siapa itu. Namun dia tidak bisa memastikan karena tidak ada cahaya yang ada di dekatnya. Mang Danar seketika mendekat secara perlahan, memastikan bahwa dia tahu orang tersebut, dan ketika dia melihat secara samar-samar di sana, dia terdiam. Matanya menatap tajam ke arahnya tanpa berkedip. "Sri," bisiknya dengan nada yang pelan. Bisri yang menghilang kini muncul kembali, namun tubuhnya kini berlumuran darah. Dengan wajahnya yang tampak pucat, dia muncul sambil tersenyum kecil, namun senyuman itu malah membuat bulu kuduk Mang Danar berdiri. Mang Danar hanya menatap tubuh istrinya yang berjalan mendekat kepadanya. Sosoknya nampak akrab namun terasa asing. Dia ingin melangkah maju dan mendekatinya, namun tubuhnya seperti menolak. Bahkan jantungnya berdetak kencang sehingga ia hanya bisa diam dan melihatnya dari depan rumah. "Sri," Mang Danar kembali berkata, namun Bisri tidak menjawab. Dia hanya tersenyum dengan seringai mengerikan. Tubuhnya yang berlumuran darah seperti bukan manusia lagi sekarang. Mang Danar yang melihat istrinya ada beberapa puluh meter di depannya akhirnya mencoba memberanikan diri untuk melangkah maju meskipun tubuhnya bergetar. Entah dia merasa takut atau dia akhirnya lega karena akhirnya tubuh istrinya ditemukan. Namun sebelum dia melangkah, tiba-tiba saja dia merasakan sebuah tekanan dingin yang terasa di belakang lehernya. Tubuhnya langsung membeku seketika karena sesuatu yang dingin dan basah itu tiba-tiba menyentuh kulitnya. Lalu tak lama kemudian, gong. Suara gong menggema dan terdengar jelas olehnya, dan suara itu muncul bersamaan dengan rasa dingin di lehernya. Salah satu tangannya dengan cepat memegang lehernya, dan pada saat itu dia merasakan ada sesuatu yang menempel di lehernya seperti gigi-gigi tajam yang menggigit lehernya secara tiba-tiba. Ia langsung berteriak keras. Tangannya yang diangkat langsung mencoba melepaskan apapun yang ada di lehernya sekarang. Seketika dia menoleh, dan ketika melirik ke arah kanan, dia melihat sesuatu yang membuat ia tak bisa berbuat apa-apa. "Ibu!" Gong. Suara gong kembali menggelegar. Suara itu menggema di seluruh penjuru desa, dan di saat itulah suara gamelan mulai terdengar secara perlahan. Sebuah nada-nada yang pilu yang merayap seperti kabut dingin yang menyelimuti malam. Suara itu entah muncul dari mana, namun suara itu terdengar jelas di telinganya. Sosok ibu dari Mang Danar yang merupakan salah satu dari mayat yang menghilang kini muncul dan membuatnya jatuh ke tanah.
ia masih menutupi luka di lehernya dengan rasa sakit yang ia derita. Cairan hangat itu kini mengalir di sela-sela jemarinya. Tubuhnya gemetar hebat. Sosok yang membuatnya terluka ternyata adalah Nyimas Mayang, ibunya sendiri. Sosok Nyimas Mayang yang merupakan penari jaipong yang hebat seperti anaknya Nyi Dui, kini berdiri tegak di belakangnya. Tubuhnya yang terbungkus oleh baju jaipong yang kemarin ia kenakan kini penuh dengan darah. Matanya nampak kosong, bibirnya berlumuran darah dengan mulut sedikit terbuka seolah-olah siap untuk menggigit lagi. Namun tidak ada yang lebih mengerikan lagi yang Mandana rasakan karena sosok yang menggigitnya adalah ibunya sendiri yang seperti dikuasai oleh sesuatu yang tidak ia ketahui. Mang Danar mencoba bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Rasa sakit di lehernya mulai di seluruh tubuhnya. Dia ingin memanggil nama ibunya, namun suaranya tertelan oleh suara gamelan yang semakin keras. Di tengah-tengah rasa sakit yang ia rasakan, dia nampak menatap satu sosok yang tadi muncul di hadapannya, yaitu Bisri, yang kini muncul dan tersenyum. Di tengah-tengah alunan suara gamelan yang entah dari mana, tiba-tiba Bisri yang berdiri tak jauh darinya tersenyum lebar. Dia seperti bahagia ketika melihat suaminya terluka dan tak berdaya. Apalagi di tengah-tengah alunan gamelan tersebut, secara tiba-tiba dia mengangkat kedua tangannya, lalu tak lama ia menari sesuai dengan suara gamelan yang ada di sekeliling mereka. Langkahnya nampak anggun ketika sinar bulan secara perlahan menyoroti tubuhnya, namun tariannya nampak berbeda karena tidak seperti yang Mang Danar lihat ketika ia pentas dari panggung ke panggung. Tariannya nampak menyeramkan karena wajahnya seperti melotot tajam dengan mulutnya yang nampak tertawa. Gerakannya seolah-olah menyatu dengan irama gamelan, dan ketika suara gong kembali terdengar, "Sri!" Mang Danar tiba-tiba berteriak kembali karena Nyimas Mayang yang berdiri di dekatnya kini langsung menduduk dan menggigit salah satu kakinya. Sri, tolong Sri! Giginya mencabik-cabik salah satu kaki Mang Danar. Teriakannya menggema dengan keras di depan rumah keluarga Atmaja. Namun Bisri tidak menjawab hal tersebut. Dia terus menari dengan tatapan yang kosong, menatap ke arah Mang Danar dengan senyuman kecilnya yang bahagia. Langkah-langkah tariannya semakin cepat ketika Mang Danar semakin tersiksa. Tubuhnya berputar di tengah sinar bulan, tangannya melambai seperti sedang melukiskan sesuatu di udara. Dan setiap teriakan Mang Danar yang terdengar membuat mulutnya semakin terbuka. Dari semua gigitan yang ia terima, nampaknya Mang Danar masih bisa bertahan. Bahkan dengan mulutnya yang penuh darah, dia masih bisa memanggilnya secara perlahan. Sri, Sri, hentikan Sri, hentikan, katanya dengan nada yang hampir tak terdengar. Seketika suara itu membuat gerakannya terhenti, dan secara tiba-tiba suara gamelan yang terdengar mendadak mereda dan menghilang. Bisri menoleh ke arah Mang Danar. Senyumannya nampak melebar. Dia menatap suaminya selama beberapa detik, dan tak lama kemudian dia mendekat. Bisri menundukkan kepalanya sedikit. Dia menatap Mang Danar yang penuh darah dan tersenyum ke arahnya. Sedangkan Mang Danar yang masih mencoba untuk mempertahankan kesadarannya tiba-tiba berkata, Kenapa kamu seperti ini, Sri? Bukankah kamu sudah menjadi korban di rumah Ija kemarin?" Sri hanya tersenyum. Lalu tak lama ia kemudian berdiri dan menatapnya dengan tatapan yang dingin. "Tidak ada, Nar. Aku masih hidup. Aku masih sehat dan bugar. Dan aku yang muncul di depanmu adalah istrimu, yang kini akan mengambil alih keluarga Atmaja di waktu yang tepat." Hal itu tentu saja membuat Mang Danar bingung. Lalu dengan darah yang terus mengalir, ia mencoba kembali untuk bertanya, "Maksudmu apa, Sri? Apa maksudmu, Sri?" Sri kembali tersenyum. Bahkan dia kini mendekat ke arah Nyimas Mayang yang berdiri kembali setelah menggigit Mang Danar. Nyimas Mayang terlihat diam ketika Sri mendekatinya. Bahkan dia mengusap-ngusap kepalanya, dan mayat itu hanya mengendus-ngendus dirinya tanpa pernah menyerangnya. "Apa kamu pikir
Selama ini bukanlah sebuah rencana yang aku jalankan. Aku sengaja berbuat hal ini karena aku sudah muak terhadap keluarga kalian. Dia kemudian tertawa, lalu tak lama dia meremas rambut Nimas Mayang yang ada di dekatnya sambil memperlihatkan rasa marah pada suaminya yang kini tak berdaya. Aku menikah denganmu, mendekatimu, karena aku tahu bahwa di balik keagungan keluarga Atmaja yang dihormati, ada sebuah rahasia yang tersembunyi. Dan aku ingin sekali menghancurkan hal tersebut. Aku berusaha meyakinkanmu bahwa apa yang kalian lakukan dengan tradisi kalian tidak akan bocor kemana-mana. Dan itu membuat kalian berpikir bahwa aku berada di pihak kalian. Namun, semuanya tidak seperti yang kalian pikirkan. Dan mayat-mayat ini dengan segala ritualnya adalah sebuah alat untuk menghancurkan keluargamu. Karena aku tahu semua rahasianya ketika kamu sudah menganggap bahwa aku adalah bagian dari kalian. Mang Danar hanya terpaku dengan tubuh yang semakin lemah. Dia tidak bisa melanjutkan apa-apa karena hal ini benar-benar di luar dari apa yang ia kira. Kamu tahu, awalnya rencana ini berantakan ketika kakakmu tidak mau melakukan ritual ini. Dia ingin sekali tidak melibatkan Widya dari apa yang terjadi. Namun Widya terlalu bodoh. Tubuhnya kaku, sehingga aku bisa masuk dan menghasut kalian untuk melakukan ritual tersebut. Apa kamu pikir ini adalah sebuah kebetulan? Tidak, tidak. Ini semua sudah direncanakan. Bisri mulai tertawa kecil. Suaranya menggema di dalam malam yang sunyi. Mang Danar hanya bisa menatapnya. Dia ingat ketika pada malam itu bahwa yang pertama kali membujuk Nyi Dwi untuk melakukan ritual ini adalah dirinya, sehingga ini semua dijalankan. Dan dari sanalah ia seketika terdiam. Dia berusaha mencerna dari setiap perkataan yang istrinya ucapkan. Dan tak lama kemudian dia kembali berkata dengan tubuhnya yang lemah, "Kenapa, Sri? Kenapa?" Bisik pelan. Bisri hanya tertawa, dan kali ini suara tawanya menggema. Kenapa? Ya kalian, keluarga Atmaja yang selalu menjadi teratas. Apa kalian tahu, di balik kesuksesan kalian, banyak orang-orang yang membenci kalian. Mereka sudah bersusah payah memperbaiki semuanya dengan cara normal, tapi tidak bisa juga menyamakan kalian yang melakukan hal seperti ini di dalam hidup kalian. Bisri langsung berjongkok kembali. Kepalanya terlihat mendekat pada Mang Danar dengan salah satu tangannya yang kini menunjuk ke arah kepala Mang Danar yang menatapnya. Hanya aku yang bisa masuk ke dalam keluargamu. Hanya aku yang bisa mengetahui apa yang terjadi di keluarga kalian. Dan hanya aku yang bisa memastikan bahwa ada campur tangan tidak normal di dalam keluarga Atmaja. Aku sudah mengorbankan diriku agar aku bisa masuk ke keluarga kalian. Semua penolakan dari kakak-kakak kalian memang ada benarnya. Mereka menikah dengan orang-orang di luar dari keluarga seni sepertiku karena mereka tidak mau semua ini terbongkar. Tapi lihatlah, kamu itu beda. Dan aku berusaha mendekat kepada mereka selaku kakak-kakakmu, berusaha mendapatkan kepercayaan mereka sehingga semua ritual ini terungkap, dan aku mencari cara untuk menghancurkannya dari dalam. Mang Danar hanya bisa menatap Sri dengan matanya yang sayu. Tubuhnya dipaksa bertahan meskipun darah sudah mengalir kemana-mana. Bahkan kali ini matanya nampak mengeluarkan air mata. Dia tidak menyangka bahwa istrinya seperti ini. Jadi, semua ini bukan kesalahan Widya ketika melakukan ritual. Bisri hanya mengangguk. Wajahnya kini semakin bahagia. Ya, itu bukan salah Widya. Kamu tahu kan bahwa kakakmu juga pernah melakukan kesalahan, namun tidak membuat mayat-mayat itu seperti ini. Ini semua adalah salahku. Aku yang mengambil alih mereka. Aku yang melakukan sesuatu kepada mereka tanpa kamu tahu. Dan untuk membuat itu lebih sempurna, aku membuat diriku diserang oleh mereka dan membuat tubuhku menghilang agar semuanya tidak ada kecurigaan. Sri yang awalnya duduk kini berdiri kembali, dan kini dia menatapnya dengan tatapan yang jijik kepada suaminya yang tersungkur dan tidak berdaya di bawah sana. Kamu tahu,
Keluarga Atmaja sudah berakhir pada malam ini. Mereka pasti tidak akan menyangka bahwa mayat-mayat yang mereka undang dari ritual yang dijalankan oleh Widya akan mencelakakan mereka semua. Mang Danar merasa tubuhnya semakin lemah. Ia begitu terpukul atas kenyataan ini. Kamu jangan bersedih, A. Kamu masih aku anggap suamiku. Aku masih menyayangimu meskipun kamu seperti ini. Bisri seketika menunduk, lalu senyumannya kini berubah menjadi senyuman penuh kebencian. Tapi jangan khawatir, aku akan menjadi saksi kehancuran keluarga Atmaja. Bahkan aku sudah memberitahu bahwa orang terakhir yang menderita dari keluarga ini adalah Bisri. Langsung melirik ke arah Nyimas Mayang dan tak lama kemudian ia membuka mulutnya. Widya. Nyimas Mayang langsung berkata seperti itu dengan nada yang pelan. Darah Mang Danar dengan potongan daging yang masih menempel di giginya terlihat dengan jelas. Namun di balik itu ada sesuatu yang lain terlihat darinya. Kedua mata dari mayat tersebut seperti meneteskan air mata ketika ia mengatakan hal itu. Bisri kembali tersenyum, lalu tak lama ia melangkah mundur ketika Mang Danar semakin tak berdaya di sana. Wajahnya nampak bahagia, bahkan tubuhnya mulai menari lagi dengan gerakan yang menyeramkan. Suara gamelan yang muncul entah dari mana kembali terdengar, bahkan kali ini lebih kuat, lebih intens, bahkan seolah-olah tenggelam di tengah nyawa Mang Danar yang berada di ujung tanduk. Mang Danar ambruk. Dia hanya bisa menatap istrinya yang menari di bawah cahaya bulan dengan suara gamelan yang memecah malam. Sri. Mang Danar masih memanggilnya, namun kali ini ada air mata yang mengalir di pipinya. Sedangkan Bisri tidak berhenti menari dan meninggalkan Mang Danar yang secara perlahan menutup kedua matanya. Hingga akhirnya suara gong menggelegar seolah menjadi denyut nadi terakhir bagi dirinya pada saat itu. Dan di saat yang bersamaan tubuhnya kini tidak bernyawa, bersamaan dengan sebuah pengkhianatan yang tidak pernah ia kira sebelumnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah tarian para mayat part ke-6 ya, part ke-6 ini, dan mendekati ending nih teman-teman nih. Luar biasa banget kisahnya di sini, dan pada part ke-6 ini akhirnya baru terbongkar nih misterinya ya. Ternyata Bisri, istri dari Mang Danar yang notabene-nya dia berasal dari keluarga pesaing ya, keluarga pesaing dari keluarga Atmaja, yaitu keluarga Darmaja. Padahal beda kesenian loh. Keluarga Atmaja ini kan jaipong. Nah, sebagai perempuan-perempuan penari jaipong terhebat di Bandung Selatan. Dan padahal keluarga Darmaja ini adalah wayang golek teman-teman. Tapi di sini tetap ya rasa iri pasti timbul lah di mata orang-orang. Gak semuanya semua orang senang sama kesuksesan kita. Jadi ya seperti ini akhirnya disusupkanlah Bisri nih ke dalam keluarga Atmaja melalui Mang Danar. Wah, makin penasaran nih. Buat besok part ke-7 bagaimana? Apakah akan berhasil ritual kedua ini? Dan apakah yang terjadi dengan Bisri? Akankah Bisri mendapatkan sesuatu, ataukah keluarga Atmaja yang benar-benar hancur? Besok jangan sampai terlewat untuk part pamungkasnya, part ke-7. Endingnya besok ya teman-teman ya. Keren banget. Dan buat teman-teman yang suka baca, bisa mengunjungi karya karsa dari Tanya Demit Bang Sidik, dan bisa juga di follow ya akun Twitternya biar tahu lagi nih kisah-kisah apa yang terbaru dari Bang Sidik dari Tanya Demit. Terima kasih untuk Bang Sidik atas izinnya saya bisa membawakan kisah yang luar biasa ini, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan oh ya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe channel Ilo Entry dong. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari ya teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.